Madinah dalam sepekan, rangkuman peristiwa yang terjadi di Bumi Kordang 9 dari tanggal 22 sampai 27 Februari 2021. PT Geruti tak bayar pesangon dan ancam pecat karyawan. Edi Anwar, ini tidak adil. Sebanyak 12 orang pekerja PT Geruti Lestari Pratama atau GLP menemui anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal guna mengadukan nasib perihal pemecatan dan sebagian lagi terancam dimutasi oleh pihak perusahaan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Mandailing Natal Edi Anwar mengatakan perusahaan telah berbuat tidak adil, apalagi disinyalir adanya intimidasi dan ancaman pemecatan bagi keluarga yang menuntut haknya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Madinah lainnya, yakni Leli Artati dari fraksi Persatuan Madinah dan Hidayah Erlina dari fraksi Gerindra. PT SMGP kembali operasi. Bupati, jangan terprovokasi dengan isu miring. Kementerian ESDM Republik Indonesia melalui surat tertanggal 19 Februari 2021 telah menyetujui permohonan PT SMGP untuk memulai kembali sebagian aktivitas perusahaan panas bumi tersebut. Persetujuan operasi oleh Kementerian SDM itu lalu dibahas dalam agenda rapat yang diadakan di Aula Kantor Bupati Madinah pada Senin 22 Februari 2021. Pada kesempatan itu, Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution meminta kepada seluruh pihak agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu miring yang beredar. Dahlan juga menegaskan kepada pihak perusahaan agar mengedepankan keselamatan warga sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pendamping desa di Kota Nopan bantah lakukan pengutipan. Pendamping desa di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal membantah telah melakukan pengutipan sejumlah uang kepada beberapa kepala desa di Kota Nopan dengan dalih membuat desain dan RAB di tahun 2020. Bantahan ini disampaikan salah satu pendamping desa di Kecamatan Kota Nopan inisial YJ, sekaligus mengklarifikasi salah satu pemberitaan media online di Kabupaten Mandailing Natal dengan judul "Merasa diperas pendamping desa, 11 kepala desa di Kota Nopan surati Kadis PMD Madinah". Sedangkan dari surat Badan Kerjasama Antara Desa atau BKAD Kecamatan Kota Nopan yang diterima redaksi Start News dan ditandatangani 19 kepala desa juga sudah menyurati Bupati Mandailing Natal dengan tujuan kepala desa di Kota Nopan masih membutuhkan keberadaan YJ sebagai pendamping desa dan menyangkal pengutipan uang dana desa yang dilakukan oleh saudara YJ. Wakil Gubernur Sumatera Utara resmikan Masjid Imam Muslim di Longat. Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Randus Haji Musa Rajeksah meresmikan Masjid Imam Muslim di Pusat Pengajian Baitul Bukhari, Kelurahan Longat, Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Selasa 23 Februari 2021. Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara ini mengatakan peresmian masjid ini tidak boleh dijadikan sebagai seremonial semata, namun setiap orang harus hadir dan memakmurkan masjid dengan salat berjamaah di dalamnya dan menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan anak-anak dan generasi Islam ke depan. Pelecehan Pondok Pesantren Mustafawiyah, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kapolda menaruh atensi penuh. Kasus pelecehan terhadap ulama dan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru juga menjadi perhatian Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah. Hal itu ia sampaikan saat mengikuti reses 2 tahun sidang 2 2020-2021 Wakil DPRD Sumatera Utara, Haji Harun Mustafa Nasution, di Kelurahan Penyambungan 2 Selasa 23 Februari 2021. Lelaki yang akrab disapa Ijek ini menyampaikan, Kapoldasu menaruh atensi penuh terhadap kasus ini. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumatera Utara ini meminta pihak kepolisian bekerja dengan cepat demi menghindari hal yang bisa memicu konflik dan merusak kekondisipan Sumatera Utara. Jemput aspirasi, Harun Mustafa reses di Penyambungan 2. Dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat, Wakil DPRD Sumatera Utara Harun Mustafa Nasution mengadakan reses 2 tahun sidang 2 tahun 2020-2021 DPRD Sumatera Utara di Kelurahan Penyambungan 2 Selasa 23 Februari 2021. Kegiatan reses ini didampingi secara langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah, Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Haji Mustafa Bakri Nasution, dan Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis. Khairuddin Paslah Siregar yang mewakili tokoh masyarakat menyampaikan pembangunan infrastruktur sudah terlihat, tapi pertumbuhan ekonomi terlebih pada daya saing produk dan daya beli masyarakat perlu perhatian lebih. Kementerian ESDM didesak cabut surat persetujuan pengoperasian kembali PT SMGP. Keluarnya surat Kementerian ESDM yang menyetujui pengoperasian kembali PT SMGP terus menuai kontra. Banyak yang menilai surat tersebut dadakan dan syarat muatan politik serta kepentingan sehingga kontroversi dan polemik tak terelakkan. Para aktivis muda lintas organisasi, profesi dan sektoral kembali angkat suara dan mengungkapkan rasa kesal serta geram dengan keputusan Kementerian SDM itu. Apalagi surat tersebut bersifat segera. Dalam satu poin pernyataan yang dibuat para aktivis muda ini,
Keputusan itu dinilai mengabaikan prinsip keselamatan, kesehatan, dan keamanan rakyat pasca insiden naas yang terjadi pada 25 Januari 2021 lalu. Terbitnya surat itu dalam pandangan mereka bisa menimbulkan gejolak baru yang dapat mengganggu kondusivitas masyarakat. Masa kerja Pansus PT SMGP DPRD Madinah paling lama 6 bulan. Pansus PT SMGP akhirnya terbentuk melalui sidang paripurna di gedung DPRD Madinah Selasa 23 Februari 2021. Masa kerja Pansus paling lama 6 bulan setelah ditetapkan pembentukan Pansus PT Sorik Marapi Geothermal Power. Sebelumnya, desakan Pansus terkait tragedi gas beracun pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di PT SMGP di Desa Sibanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang merenggut 5 orang korban jiwa dan puluhan lainnya mendapat perawatan intensif, menyeruak dari berbagai elemen masyarakat karena menyangkut hidup banyak orang. Cegah penyalahgunaan narkoba di internal, Polres Madinah gelar tes urin. Sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan di kalangan internal, Polres Madinah menggelar tes urin dadakan terhadap personel Kamis 25 Februari 2021. Tes urin yang berlangsung di kantor Si Propam Polres Madinah ini juga melibatkan Kapolres Madinah AKBP Horas Tua Silalahi dan pejabat utama Polres Madinah. Tes ini dilaksanakan sesuai dengan perintah lisan Kepala Bidang Propam Polisi Daerah Sumatera Utara kepada Kepala Seksi Propam Polres Madinah. Kapolres Madinah AKBP Horas Tua Silalahi mengungkapkan tes urin secara mendadak untuk memastikan tidak adanya personel Polres Madinah yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ketua DPC Demokrat Madinah, pemecatan 7 kader terlibat isu kudeta AHY sudah tepat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Demokrat Kabupaten Manting Natal, Harminsah Batubara menilai pemecatan 7 kader Partai Demokrat yang terlibat kudeta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sudah tepat. Harminsah menyampaikan DPC Demokrat Madinah tetap mendukung sikap dan tindakan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Demokrat yang telah memberikan sanksi tegas kepada orang-orang yang mencoba merongrong kedaulatan Partai Demokrat. Kapolres Madinah canangkan Kampung Tangguh di Kota Nopan. Kapolres Kabupaten Manting Natal AKBP Horas Tua Silalahi SIKMSI Sabtu siang 27 Februari 2021 mencanangkan Desa Parangbulan Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Manting Natal menjadi Kampung Tangguh. Horas Tua menyampaikan Polres Madinah akan terus bersinergi dengan desa tersebut untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Bahkan Polres Madinah berkeinginan pencegahan COVID-19 bisa dimulai dari desa, yaitu masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kapolres yang hadir bersama istri juga memberikan santunan kepada 60 anak yatim yang berasal dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Radio Berita Madinah.